Merdeka, merdeka. Mari saya sama-sama undang kita berdiri, Jemaat HOC. Kita akan menyanyikan lagu perjuangan Indonesia Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih kandung badan. Mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita akan berdoa mulaikan ibadah kita. Kami datang kepadamu dan kami sangat mengucap syukur di hari kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kami cintai. Engkau berikan kembali waktu bagi kami Tuhan untuk kami beribadah di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah makna kemerdekaan itu menjadi terpancar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merdeka dari segala hal yang tidak berkenan, kami merdeka dari dosa, kami merdeka dari ikatan dan belenggu-belenggu ya Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan kami yakin dan percaya ketika kami menaikkan puji-pujian kami Tuhan, namamu disenangkan, namamu diagungkan, sebab Engkaulah Tuhan yang kami muliakan, Tuhan yang kami sembah. Dan kami percaya Tuhan bahwa ada kuasa-Mu yang dahsyat di dalam setiap pujian yang kami naikkan. Dan kami menaikkan pujian kami dengan iman percaya. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan melawat dan menjamah kami semua Bapa. Dan hari ini Tuhan kami semua berkemenangan bersama dengan Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat-jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, biarlah Tuhan yang menuntun mereka sehingga bisa tiba bersama-sama dengan kami untuk beribadah di tempat ini ya Tuhan. Dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah melalui live streaming YouTube GBI HOC, Tuhan juga melawat mereka, Tuhan juga menjamah mereka Tuhan. Kami semua sama-sama diberkati, kami semua sama-sama dilawat dan dijamah oleh Engkau pada ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dalam kuasa-Mu, otoritas-Mu ada di tempat ini ya Roh Kudus. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menguduskan kami, dan kami siap memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach yang kami sembah. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita mau naikkan doa kita bagi bangsa Indonesia, bangsa di mana kita ada, bangsa di mana Tuhan menetapkan kita untuk ada di negara ini, dan kita menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Kita senantiasa mendoakan bangsa kita agar Tuhan Engkau pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami Bapa, bangsa Indonesia. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu.
ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ku tinggikan atas seluruh bumi. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari sama-sama syukur. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Benar Tuhan, kami meninggikan nama-Mu dari tempat ini Bapa. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan, Raja yang berkuasa, yang bertahta atas negeri kami Indonesia. Oh, haleluya. Kami mengangkat tangan kami berdoa bagi bangsa kami. Biarlah Engkau memulihkan bangsa dan negara kami Indonesia. Pulihkan Tuhan, turunkan hujan pertobatan bagi bangsa kami ya Bapa, dan berbalik kepadamu. Orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya, berbalik kepadamu, percaya kepadamu. Yesus Kristus Tuhan yang layak disembah, yang layak dimuliakan, yang layak ditinggikan.
berdoa bagi bangsa kita. Kita berdiri untuk bangsa Indonesia. Pasti terjadi, kami yakin dan percaya. Dengan doa yang sungguh kami naikkan. Besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Oh, sekali lagi bersama-sama bagi bangsa Indonesia. Ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama Yesus Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, glory haleluya. Kami naikkan doa kami padamu Tuhan. Lawatlah bangsa kami, pulihkan negeri kami. Haleluya. Kami perlukan kasih-Mu Tuhan. Sebab kami yakin percaya bahwa hati-Mu ada di negeri kami Indonesia. Sebab begitu banyak umat-umat percaya yang selalu berdoa kepada-Mu Tuhan. Sehingga Indonesia penuh kemuliaan-Mu Yesus. Indonesia menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan. Menjadi umat yang siap menyambut kedatangan-Mu Yesus. Haleluya. Kami perlukan kasih-Mu Tuhan. Hati-Mu selalu ada di sini. Dengarlah Tuhan seruan kami, perhatian-Mu tertuju di sini. Kami berdoa Tuhan, berdiri bagi negeriku, mencari wajah-Mu, rendahkan diri. Ampunilah negeriku, dengarkanlah doaku, nyata Kau pulihkan Indonesiaku. Indonesiaku, kami perlukan kasih-Mu Tuhan.
selalu ada di sini. Oh, dengarlah Tuhan seruan kami, perhatianmu tertuju di sini. Sama-sama kita berdoa. Kami berdoa Tuhan, berdiri bagi negeriku, mencari wajah-Mu, rendahkan diri. Ampunilah negeriku, dengarkanlah doaku, nyata Kau pulihkan Indonesiaku. Bapa Kau murah hati, memberi kesempatan, memberi keselamatan. Kami berdoa Tuhan, berdiri bagi negeriku, mencari wajah-Mu, rendahkan diri. Ampunilah negeriku, dengarkanlah doaku, nyata Kau pulihkan Indonesiaku. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan, berdiri bagi negeriku, mencari wajah-Mu, rendahkan diri. Ampunilah negeriku, dengarkanlah doaku, nyata Kau pulihkan Indonesia. Sekali lagi bersama-sama, kami berdoa Tuhan, berdiri bagi negeriku, mencari wajah-Mu, rendahkan diri. Ampunilah negeriku, dengarkanlah doaku, nyata Kau pulihkan Indonesiaku, nyata Kau pulihkan Indonesiaku, nyata Kau pulihkan Indonesiaku. Ya, berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ada di negeri Indonesia, negeri di mana kami lahir, tumbuh, kami dibesarkan. Dan Tuhan, biarlah kami menjadi berkat bagi bangsa kami, dan senantiasa mendoakan akan bangsa Indonesia. Dan dari tempat ini Tuhan, kami juga menaikkan pujian kami, disertai dengan doa-doa kami Tuhan. Pujian yang kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah pujian kami Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yuk kita sama-sama berdiri, kita mau memuji Tuhan. Hey! Siap jemaat Tuhan untuk memuji Dia. Kita akan agungkan namanya, pujilah namanya, Dia penebus kita, Juru selamat kita, Yesus Tuhan. Marilah rayakan kemenangannya, Dia pahlawan kita, Yesus Tuhan. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya, haleluya. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka.
dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Hey, pujilah namanya bersama-sama. Pujilah namanya, Pujilah namanya, Dia penebus kita, Dia penebus kita, Juru selamat kita. Juru selamat kita. Katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Marilah rayakan marilah rayakan kemenangannya. kemenangannya. Dia pahlawan kita. Dia pahlawan kita. Yesus Tuhan, Bapa katakan, belenggu dosa jadikan kita merdeka. Dia luputkan kita dari maut, menggila namanya. Haleluya. Bapa katakan, belenggu dosa jadikan kita merdeka. Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Yesus di pihak kita, siapakah lawan kita? Yesus Tuhan yang jadi pembela, jadikan kita lebih dari pemenang. Ada katakan, belenggu dosa jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Sebab Dia patahkan belenggu dosa jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Mari rayakan kemenangannya, puji namanya. Mari rayakan kemenangannya. Soraklah yang wanita, mari rayakan. Yang pria, mari rayakan kemenangannya. Soraklah, puji namanya bersama-sama. Mari rayakan kemenangannya. Soraklah, puji namanya. Haleluya. Yes. Wow, mari kita kibarkan bendera kita. Kemenangan ada di pihak kita, amin. Ada bersama dengan jemaat-jemaat HOC, amin. Percaya saudara? Kami Indonesia bersatu hati. Tetap kita mau berdoa dalam pujian kita untuk bangsa kita ya. Kami Indonesia bersatu hati berdoa. Kami Indonesia bersatu kita bisa. Setiap pulau, suku dan bahasa memuji Tuhan senantiasa. Bagikan datang semua kepadanya. Indonesia kita bisa. Yesus Tuhan atas bangsaku, Indonesia butuh kasih-Mu. Lawat dan pulihkan negeriku, bangkit Indonesiaku. Kami Indonesia, kami Indonesia bersatu hati berdoa.
bersyukur dan bahasa memuji Tuhan senantiasa. Bangkit dan datang semua kepadanya, Indonesia kita bisa. Yesus Tuhan atas bangsaku, Indonesia butuh kasih-Mu. Lawat dan pulihkan negeriku, bangkit Indonesiaku. Yesus Tuhan atas bangsaku, Indonesia butuh kasih-Mu. Lawat dan pulihkan negeriku, bangkit Indonesiaku. Musik memuji Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Lawatlah dan pulihkan negeri kami, Indonesia. Yesus Tuhan atas bangsaku, Indonesia butuh kasih-Mu. Lawat dan pulihkan negeriku, bangkit Indonesiaku. Yesus Tuhan atas bangsaku, Indonesia butuh kasih-Mu. Lawat dan pulihkan negeriku, bangkit Indonesiaku. Bangkit Indonesiaku, bangkit Indonesiaku. Merdeka, 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 merdeka. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati dengan puji-pujian yang kita naikkan. Amin. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan, layak disembah. Sebab hati kami rindu dilawat, dijamah oleh kuasa-Mu, oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa
kemuliaan-Mu, ya Allahku. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, pada kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa Engkau yang melawat dan memulihkan kami, memulihkan negeri kami. Kami berdoa Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, untuk kesejahteraan bangsa kami, untuk keamanan di bangsa kami, untuk pemulihan di bangsa kami, untuk keselamatan di bangsa kami. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Engkau yang menuntun mereka melaksanakan tugas mereka dengan takut dan gentar, sebab Engkaulah Tuhan yang membeli mereka. Dan Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Yesus. Kiara labase, kinara lalamata kandara lalabakuria, syara lalabakan mara lalabaki, hirabata kandara la, ihara kumya lalabasi kinara, syanara lalabakira, bahauria labakan mara lalabaki, eha jeha uria lamata kanara lalabakira. Iya nara lalabasi, iya lalabata kamara lalabahe, syara lalabata kana uria nara, syara kinara. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, Negeri kami negeriku Indonesia. Indonesia, Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu Indonesia. Mari sama-sama kita berdiri jemaat Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Bisa mengundang namanya Bapak Pendeta Dr. Budi Haji Salim. Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia,
Indonesia Tuhan, di mana telah Kau berikan kemerdekaan 79 tahun Indonesia merdeka. Hanya kemurahan-Mu saja Tuhan, hanya kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini kami merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79, di mana kami boleh ada di tempat ini, di negeri ini. Itu hanya kemurahan-Mu saja Tuhan. Berkati Indonesia, lawat Indonesia Tuhan, bela Indonesia. Terus banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan, kami percaya dan kami yakin bahwa tidak ada jalan lain ke surga tanpa melalui Yesus. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, kami sepakat berdoa untuk negeri kami Indonesia. Berikanlah kemakmuran bagi Indonesia, berikan keamanan bagi Indonesia, dan keamanan dalam beribadah kepada Engkau di Indonesia Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar kami terima firman-Mu, Engkau urapi kami semua, mata, telinga, bikin hati kami agar tertuju kepada firman-Mu. Dan kami rindu hidup kami dimerdekakan oleh firman-Mu. Dan kami merdeka dari dosa, merdeka dari kejahatan, merdeka dari kekurangan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari sakit penyakit. Dan kami menjadi hidup yang berkelimpahan di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, Kau taruh perkataan, taruh firman, taruh pesan-pesan-Mu dalam bibir hamba-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Saudara-saudara, ya pada hari ini ya, kita benar kemarin ya merayakan ulang tahun Indonesia ya. Saya lihat di YouTube, saya lihat di WA, di Facebook, semua pada posting-posting lomba ya kan. Termasuk Ibu Frida juga ikut lomba di apartemennya. Ya, kita bersuka cita bahwa Indonesia itu diberi Tuhan kemerdekaan. Ya, itu bukan dari usaha kami semua, bukan dari usaha Indonesia, tapi oleh anugerah Tuhan saja. Dan kita Indonesia merdeka itu juga tidak harus terus santai, tidak bisa. Indonesia harus terus membangun, ya, membangun negeri, ya, ekonomi, ya, politik, kedamaian, ya kan, sosial. Kalau nggak dibangun dengan benar, maka Indonesia akan terjajah lagi. Bukan oleh bangsa asing, tapi oleh bangsa sendiri. Ya, kalau nggak dibenahi benar-benar, maka ada banyak oknum-oknum yang koruptor, ya, korupsi, menggerogoti uang negara, dan Indonesia akhirnya dikuasai oleh negara asing secara ekonomi. Nah, itu tidak baik, saudara. Maka kemerdekaan Indonesia perlu dijaga, perlu dikerjakan terus sampai kita Indonesia benar-benar makmur, aman, ya, damai, sukacita, ya kan. Maka hari ini kita belajar dengan judul sekali merdeka tetap merdeka, ya, dan tetap dengan tema kita berjalan menurut Roh Allah, ya. Kita belajar lagi ya. Apa arti kemerdekaan? Ya, kita jelas sekali. Kemerdekaan yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merdeka memiliki makna bebas dari belenggu atau penjajahan. Itu makna pertama. Yang kedua adalah merdeka adalah tidak terkena atau lepas dari berbagai tuntutan. Dibebaskan dari belenggu, dibebaskan dari penindasan, yang dibebaskan dari penjajahan, dan tidak terkena atau lepas dari berbagai tuntutan. Merdeka adalah tidak terikat, tidak bergantung pada pihak atau orang tertentu dan leluasa. Jadi benar-benar Indonesia merdeka, harusnya bebas semua, saudara ya. Dan Indonesia sebenarnya sudah lama dijajah ya oleh 6 bangsa. Kita lihat, saudara, 6 bangsa Portugis dari 1909, ya, Spanyol, Belanda yang paling lama nih, 3,5 abad, Prancis, Inggris, Jepang. Jadi dari 1509 sampai 1945 saya hitung 436 tahun Indonesia dijajah. Ya, dijajah oleh 6 negara, 6 bangsa, dan Indonesia tidak bisa merdeka pada tahun 45 kalau tidak Jepang dibom oleh Amerika. Jadi Indonesia apakah berusaha untuk berjuang merdeka? Iya, berjuang untuk merdeka pakai bambu runcing, pakai apa? Tapi selama 360 tahun tidak pernah merdeka. Ya, ingat, dijajah, dibelenggu, ditindas, diperas habis-habisan, ada rodi, ada apa, kerja paksa. 436 tahun tidak pernah bisa merdeka. Kalau tidak Amerika mengebom Hiroshima dan Nagasaki, ya, maka tidak bisa merdeka. Setelah dibom, maka Jepang meninggalkan seluruh
bangsa-bangsa jajahnya termasuk Indonesia. Jepang meninggalkan Indonesia, baru Indonesia mengumandangkan kemerdekaan. Ada Indonesia merdeka karena anugerah, karena karunia, bukan karena perjuangannya. Buktinya selama 436 tahun nggak pernah merdeka-merdeka. Bagaimana bisa menang bagi Babu Runcing? Mereka pakai senapan semua, ya kan? Tapi karena anugerah Tuhan melalui Amerika ngebom Hiroshima, akhirnya Indonesia merdeka. Dan ini saya lihat sama persis dengan bangsa Israel di tanah Mesir. Ya, Keluaran 12:40, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan orang Israel pun di Mesir ditindas, dijajah oleh bangsa Mesir, oleh Firaun 430 tahun. Dan tidak pernah bisa lepas, tidak pernah bisa bebas, tidak pernah bisa lepas dari Firaun. Tetap dijajah terus sampai kapanpun. Tapi sekali lagi seperti bangsa Indonesia, karena anugerah Tuhan, karena kemurahan kasih Tuhan, maka bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Dan ayatnya Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ya. Jadi bangsa Israel ditindas, disiksa, makan sangat terbatas, kerja keras, nggak digaji, ya, dicambuk, diapain. Tidak bisa lepas, tapi Tuhan murah hati. Dilepaskan untuk dibawa ke tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Ya kan? Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah lihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau, Musa ya, kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, penindasan membuat bangsa Israel menderita, ya. Tapi karena anugerah Tuhan, berseru-seru, dia nangis, teriakan tangisan air mata orang Israel di Mesir didengar Tuhan. Maka kalau kita ada masalah apapun, saudara, ya, jangan kemana-mana, nggak punya uang, jangan ngutang sana kiri, jangan nipu sana sini. Kita tetap saja pergi kepada Tuhan. Kita menangis, berdoa. Tuhan doa kita, mendengar doa kita, dan melihat air mata kita, pasti ditolong. Amin, saudara. Seperti Raja Hizkia, dia mau mati dan pasti mati, tapi dia menangis, berdoa, menghadap tembok lagi, kan? Dia menangis. Dan apa kata Tuhan? Aku melihat air matamu, mendengar doamu, dan aku akan perpanjang usiamu 15 tahun. Dan aku berkat juga berlimpah-limpah. Maka itulah saudara, kita jangan sampai terus sudah merdeka, sudah kenal Yesus, kenal Tuhan, tapi hidup kita masih hidup yang lama. Belum merdeka, kita masih bergantung pada orang lain. Kita masih mengandalkan kenalan kita, mengandalkan kekayaan kita, kepadean kita. Percuma, kita tidak bisa menang kecuali kita berseru dan mengandalkan Tuhan. Sekarang ini adalah kemerdekaan yang mengenai arti sebenarnya. Apa arti kemerdekaan menurut Alkitab? Nah, kita baca ya. Apa arti kemerdekaan bagi orang Kristen, bagi orang percaya menurut Alkitab? Yohanes 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kita adalah hamba dosa sebelum kenal Yesus, ya. Karena orang telah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Jadi katakan di sini semua orang telah berbuat dosa. Orang berbuat dosa adalah hamba dosa, budak dosa. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua turunannya, semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa.
Ya kan? Kenapa? Adam dan Hawa itu seperti lokomotif. Ya, orang pertama. Dan turunannya adalah gerbong-gerbongnya. Kalau lokomotif itu berjalan lurus, ya sesuai dengan relnya, dia akan sampai ke tujuan bersama gerbong-gerbongnya. Tapi kalau relnya miring kanan, miring kiri apa? Kalau relnya apa? Lokomotifnya. Kepala kereta api itu miring kanan, miring kiri jatuh ke jurang, maka gerbong-gerbongnya semua ikut jatuh ke jurang. Ya demikianlah dosa. Karena ada dan hal dosa, maka semua orang berdosa. Mungkin Pak, saya nggak berdosa kok Pak. Saya orang baik-baik Pak. Saya tidak pernah membunuh Pak. Tapi firman Tuhan berkata, jikalau engkau membenci saudaramu, engkau sudah membunuh dia dalam hatimu. Pak, saya nggak pernah berzina loh Pak. Nggak pernah melakukan percabulan. Tapi kalau kamu melihat lawan jenismu dan engkau ada birahi, engkau sudah berbuat dosa. Pak, saya nggak aneh-aneh Pak. Saya anak pendeta, lahir di gereja, hidup di gereja. Tapi dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Bahkan kita dikandung oleh ibu kita di dalam dosa. Ya, jadi manusia itu adalah budak dosa, hamba dosa. Kalau tidak mengenal Yesus, ya. Oleh karena itu Tuhan mengirim Yesus untuk bebas manusia. Kenapa? Manusia semua dosa. Kalau semua dosa, siapa yang bisa menyelamatkan manusia? Nggak bisa. Dua orang di sumur atau di lumpur hisap tidak bisa saling menyelamatkan kecuali orang yang di luar sumur atau di luar lumpur hisap. Tuhan adalah orang yang berdosa, maka dikirim Bapaknya Allah untuk datang ke dunia Yesus itu untuk berikan keselamatan bagi kita. Dan kalau kita terima Yesus, ya kita sudah merdeka dari dosa. Ya, kalau kita tidak terima Yesus, maka upah dosa adalah maut. Kita akan dilemparkan ke neraka. Tapi kalau karena anugerah, free gift, gratis, kita percaya Yesus, maka kita merdeka dalam dosa, ya, dari dosa. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, dan karena semua orang telah berbuat dosa. Tadi saya katakan semua orang berbuat dosa, dan kita adalah hamba dosa, dibelenggu oleh dosa, dan kita tidak bisa bebas. Tapi Yesus Kristus itu baik. Kita sebagai anak Tuhan bangga, saudara. Kalau di orang lain, yang menurut Alkitab tidak bisa selamat karena tidak mengenal Yesus. Jelas Yesus kata, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa, ke surga tanpa melalui aku. Maka saya kadang kasihan sama orang lain yang tidak kenal Yesus. Saya doakan, siang malam doakan. Ya kan? Tapi ada kerabat yang belum kenal Yesus. Saya doakan terus. Ya. Supaya keselamatan itu bisa diterima oleh semua orang, ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu dan ada orang memaksakan diri. Ya. Jadi keselamatan hanya melalui salib Yesus. Dia disalib, dia terkutuk, dia berdosa. Bukan karena dia salah, tapi dosa kutuk yang ada pada Yesus kayu salib itulah dosa kita, kutuk kita. Ditanggung, diberikan pada Yesus dan dia mati. Harusnya yang disalib kita semua. Ya dong, kita berdosa. Kalau kita mau selamat, kita disalib. Tapi Yesus Maha Kasih. Dia nggak mau kita disalib. Maka dia menggantikan di kayu salib. Supaya kita tuh dapat anugerah. Maka saudara, jangan sampai kita kembali berbuat dosa. Jangan sampai kita kembali berbuat jahat. Jangan. Enak disalib? Gak enak. Itu hukuman yang paling kejam untuk penjahat kelas tinggi. Maka kanan kirinya penjahat kelas tinggi dihukum bersama Yesus. Yesus disamakan dengan penjahat. Supaya apa? Kita merdeka dari dosa. Maka jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Apalagi menipu. Aduh saudara, banyak orang menipu. Jangan sampai kita menipu orang lain. Ya, kalau kita menipu orang lain, maka kita belum bebas dari belenggu dosa. Ya. 1 Petrus 3:18, ya kan? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi ia telah dibangkitkan oleh Roh. Yesus hanya mati sekali. Kalau saudara tetap berbuat dosa lagi, tidak ada lagi Yesus datang untuk mengampuni kita. Ya.
Maka kita harus benar-benar bertobat. Karena ini masih masa anugerah. Ini masih masa kasih karunia. Kalau nanti Tuhan sudah menjadi raja dan datang ke dunia mengangkat datang ke awan-awan mengangkat kita semua. Kalau sudah diangkat Yesus datang, maka kita yang tidak percaya Yesus, yang tetap berbuat dosa akan ditinggal di bumi, akan mengalami 7 tahun masa aniaya yang sangat berat. Ya, sampai berat. Jadi kalau kita nggak diangkat ya, ini ada masa pengangkatan namanya rapture. Kalau sudah belum tahu, nanti bisa dengarkan di YouTube kami, GBI of Christ. Ya, itu kalau Yesus mau datang di awan-awan, itu akan mengangkat semua orang yang hidup dalam Kristus. Yang mati pun juga diangkat yang dalam Kristus, dibawa ke surga. Tapi kita tetap berbuat dosa, kita akan ditinggalkan di bumi untuk disiksa, dianiaya dengan sangat luar biasa. Saya sudah berkali-kali mimpi, ya kan, kemarin saya kasih di Komsel, berkali-kali saya mimpi. Sangat mengerikan saudara. Kita kalau diancam orang, ya kalau kamu tidak menyangkal Yesus, maka akan disembelih lah, digunting telinganya lah, dibur lah, diapain. Pokoknya dibakar hidup-hidup, digoreng hidup-hidup. Emang ada digoreng Anda? Itu Yohanes digoreng juga kan? Tapi Yesus selamatkan. Jadi kita akan dianiaya habis-habisan. Sampai kita menyangkal Tuhan boleh dilepaskan. Tapi kalau kita nggak menyangkal Tuhan, ya kita dianiaya terus. Ya. Jadi kalau nanti ditinggalkan kita bertobat, bisa. Pak, gimana Pak kalau kita ditinggalkan Tuhan, semua yang berkenan diangkat Tuhan, kita tertinggal, bisa nggak bertobat? Bisa bertobat. Tapi kita tanggung dengan kita mati sebagai martir. Sekarang Yesus mati sebagai martir, kita selamat. Nanti kalau udah masuk masa tribulasi, masa tribulasi, kita bisa selamat kalau kita bisa menanggung penderitaan, menanggung aniaya, menanggung sisaan yang hebat. Kita bisa selamat. Jadi kita menebus dosa kita sendiri. Nah sekarang masih anugerah, maka jangan berbuat dosa lagi. Kita akan angkat Tuhan. Ya. Tapi kalau kita nggak terangkat, sangat sulit untuk kita bisa menang atas siksaan. Ya, kita aja nggak punya uang, kita aja karena uang bisa nyangkal Tuhan kok. Kita karena kerjaan aja bisa nggak beribadah kok. Kita karena gangdol kita nggak mau ke gereja kok. Ya kan, Pak maaf saya nggak ke gereja, kenapa ada kerjaan hari Minggu? Pak saya nggak bisa ke gereja, kenapa? Saya lagi ada closing dengan teman-teman saya multi level. Kadang-kadang hanya uang kecil saja kita bisa menyangkal Tuhan nggak ke gereja. Apalagi dianiaya, disiksa, habis itu nggak bisa. Maka saudara, ini akhir zaman. Tuhan mau datang, bertobatlah ya. Yohanes 8 ayat 2. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa arti kebenaran? Adalah firman Tuhan. Artinya adalah Yesus sendiri. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kebenaran adalah Yesus. Hanya Yesus yang bisa memerdekakan kita dari dosa. Ya. 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau kita ada roh Allah, ada roh kudus, pasti kita merdeka. Tapi banyak sekarang orang dibelenggu oleh dosa lagi. Dia sudah hidup baik-baik, sudah dibaptis, tapi tidak bisa meninggalkan cara hidup yang lama. Banyak orang Kristen dibaptis banyak, namanya Paulus, Yohanes, Filipus, namanya Timotius. Pokoknya namanya top-top semua. Tapi bagaimana hidupnya? Hidupnya pada kayak Yudas Iskariot. Nah, ya kan, korupsi, mata duitan, ambisi, kejar harta, tipu sana, tipu sini, berbohong. Ya kan? Maka kita harus hati-hati saudara. Jangan sampai apalagi kita sekarang udah nggak mau ke gereja, yang mau baca Alkitab, yang mau doa, main HP terus. Kayak ini kan. Loh, main HP. You are slave. Ya, to whatever control you. Kamu adalah budak. Ya. Kepada siapa yang akan mengontrol hidup kamu. Kalau kita main HP terus, kita budak HP. Kita cari uang terus, kita budak uang, budak harta. Ya. Kita saudara tidak usah cari uang terlalu ngoyo-ngoyo. Tidak usah ambisi. Tidak usah terlalu mengejar kekayaan. Kalau sudah mengejar kekayaan, sudah akan jatuh di dalam berbagai pencobaan, berbagai dosa. Jangan. Karena promosi bukan datang dari kanan kiri, utara selatan, barat timur. Promosi peninggian datangnya dari Tuhan. Tuhan yang sanggup meninggikan, sanggup menurunkan. Kita sudah merdeka Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Jangan sekali-kali kita berjalan berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan kepandaian kita, keuangan kita. Jangan saudara. Sudah lalu semua.
Dulu kita adakan kekuatan kita, ambisinya minta ampun kita. Kerja keras dari pagi sampai tengah-tengah malam, kerja terus. Tidak ada habisnya, saudara. Tapi ketika kita bertobat, kita terima Yesus, saya benar-benar melayani Yesus, maka kita kerjanya nggak begitu keras. Kerja biasa. Yang keras doanya, ibadahnya. Dan itu semua Tuhan tambahkan yang kami butuhkan. Setiap hari ada mujizat, setiap hari ada berkat, setiap hari ada aja uang yang datang untuk memenuhi kebutuhan kami. Kenapa? Kita percaya Yesus mencari apa? Kalau kita ada uang, Tuhan, tolong Tuhan. Engkau tahu hari ini kami butuh tuh bayar tagihan-tagihan. Ada aja ya orang kasih uang. Ada aja customer membeli barang kita. Ya. Jadi jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita nggak ibadah, ya perginya kemana-mana jauh-jauh hanya mencari uang. Lebih baik kita kerja santai biasa saja, tapi doa yang kencang, doa yang sungguh-sungguh. Tuhan tahu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Apa kebenaran firman Tuhan? Yesus sendiri. Ya. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, ini tadi saya katakan. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya, banyak orang jadi baptis, tapi hidupnya tetap diikat perbudakan. Uang, hobi, ya kan? Semua mengikat kita, saudara. Nggak boleh. Kita harus benar free, sebenarnya. Seperti ini burung sudah dilepaskan kan? Kita bebas, tidak ada lagi penghukuman bagi yang di dalam Kristus. Ya, Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Jadi jangan sampai kita jadi budak lagi, jadi hamba dosa lagi, hamba uang lagi. Banyak kok saya lihat orang Kristen itu motivasinya duit aja. Duit aja. Justru ini ada untungnya enggak, ada duitnya enggak. Motivasinya tuh benar-benar uang. Ya kan? Pendeta pun juga demikian. Banyak juga yang motivasinya uang. Banyak, saudara. Aduh, saya kalau di WA tuh miris, saudara. Sampai dimarahin oleh ibu dia, tegur sama Tuhan itu. Benar ditegur loh. Kamu hamba Tuhan. Butuh dana untuk gereja. Kenapa nggak doa? Minta sumbangan-sumbangan karena WA, Facebook, semua di Facebook semua. Tapi kami butuh buku aja habis. Doalah kamu, pakai lutut. Gimana kamu bisa ngajar jemaatmu kalau kamu butuh aja kamu minta-minta? Kamu memalukan nama Tuhan. Wah, dihabisin benar, saudara. Benar. Jadi kita harus benar-benar kadang-kadang kita tuh kalau ibadah tuh semangat, nyanyi semangat. Luar biasa sekali. Tuhan adalah gembalaku. Di Facebook aja atau di WA saja itu statusnya Tuhan adalah gembalaku. Tapi isinya minta-minta semua, saudara. Jangan sampai kita minta-minta. Kita bukan umat peminta. Amin, saudara. Kita umat yang memberikan kebaikan, memberikan bantuan pada orang. Tapi bukan mereka minta kita, nggak boleh. Tuhan akan taruh ini loh orang dibantu, taruh ini orang ditolong, gitu. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang meminta-minta itu tidak memuliakan Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, ya kan? Dan bukan dari mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tapi itu sebagai hamba Allah. Kita sudah merdeka. Roh Kudus pimpin kita. Kita harus hidup seperti Tuhan Yesus. Kasih setia, nanti ada ayatnya. Kita benar-benar jangan sampai kita hidupnya sebagai orang yang diperbudak. Ya. Ingat, saudara yang kerja keras siang malam, lupa berdoa, nggak ada waktu untuk baca firman, tidak ada lupa untuk muji Tuhan, bertobat, saudara. Ya. Supaya kita benar-benar menjadi hidup seperti hamba Tuhan. Hamba Tuhan apa? Percaya pada Yesus sendiri. Banyak loh orang businessman. Saya kan sering sekali melayani di Full Gospel Businessman. Itu semua banyak sekali, bukan semua, banyak sekali mereka yang terpuruk, bangkrut, nggak punya uang, usaha ditutup. Mereka pada bingung, saudara. Dan mereka mencari jalan lain, tidak mencari Tuhan. Berkali-kali saya temui, Pak, doakan saya, Pak. Doakan saya, Pak. Kenapa? Usahaku bangkrut, Pak. Tolong doakan saya. Saya bilang, saya cek. Waktu kamu kaya, ibadahmu gimana? Waktu kamu belum COVID, belum ada apa-apa,
waktu kamu masih sukses, banyak rukomu, banyak kiosmu, ibadahmu gimana? Pernah nggak kamu bersepuluhan? Pernah nggak kamu memberi untuk pekerjaan Tuhan? Pernah nggak kamu melayani Tuhan? Gak bisa jawab. Terus gimana Pak? Maaf, aku gak bisa doain kamu untuk berkat. Kalau aku, Tuhan balikan lagi berkat kamu berlimpah-limpah, maka kamu kembali dengan cara yang lama. Uang kamu bukan untuk melayani Tuhan, uang kamu untuk kesenangan pribadi. Tambah pabrik, tambah mobil, tambah kios, tambah apapun. Percuma. Kamu aja diberkati, punya mobil, punya kios, kamu nggak ingat Tuhan. Nah sekarang kamu dihukum Tuhan. Terus gimana caranya? Kamu persepuluhan dulu. Loh, Pak nggak bisa Pak. Sekarang saya Gojek, GoFood. Ya kan? Income saya paling juga 6 juta, 7 juta sebulan. Itu pun sangat kurang bagi kami Pak. Oke, 6 juta. Kamu bisa nggak kasih persepuluhan 600.000 ke gereja kamu? Wah maaf Pak, saya nggak bisa. Saya nggak sanggup, saya nggak berani. Saya aja 6 juta kurang, gimana kasih Tuhan 10%? Waduh saya nggak berani, maaf Pak, bilang itu. Ya kan? Ya sudah, saya nggak bisa doakan untuk kamu. Kamu ingat nggak janda Sarfat? Ketika dia menderita, kekurangan, miskin, kelaparan, hampir mati. Dia diberkati Tuhan setelah memberikan atau sebelum memberikan roti itu untuk Elisa, untuk Elia. Dia bilang, sebelum kan, kalau dia makan sendiri itu yang ada roti dan tepungnya itu, tepung dannya itu dimakan sendiri untuk anaknya, besok dia mati. Dia berkata, aku makan untuk anakku dan aku sendiri, besok aku akan mati. Tapi aku berikan pada engkau dulu, Elia dulu. Ketika Elia diberikan dulu untuk pekerjaan Tuhan, baru gandum dan minyaknya nggak pernah habis selama masa kelaparan. Bisakah gitu? Maaf Pak, nggak bisa. Sudah, kamu sekarang boleh bekerja lagi, terserah kamu dengan kekuatanmu sendiri, terserah. Ya kan? Dia sudah merdeka, dia dibaptis, sudah rajin ke full gospel, sudah rajin ke fellowship, tapi hidupnya masih tidak merdeka. Dia diperbudak oleh uang, cinta uang, tidak mengutamakan Tuhan lebih dari uangnya, nggak mau dia. Ya, Roma 8 ayat 1 ayat 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kita sudah tidak dihukum lagi. Kalau kita benar hidup di dalam Kristus Yesus, apa artinya? Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka ketika Tuhan datang, ya, kita akan diangkat semua ke surga dan diberi mahkota kehidupan dan diberi upah sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini untuk Tuhan. Tidak ada gumpulan lagi. Tapi gimana kalau kita nggak hidup dalam Kristus, kita hidup dalam daging, dalam flesh keduniawian, kita akan dihukum dan kita akan masuk ke neraka. Ya, mau mana? Hidup kita nggak lama, saudara. Hidup kita nggak lama. Jangan pikir, oh, Pak, saya masih muda, saya masih 30 tahun, masih 60 tahun lagi. Siapa bilang? Banyak anak muda mati duluan, ya kan? Hati-hati, saudara. Hidup kita tidak lama. Kita nggak tahu ada orang masih muda naik motor jatuh mati, ya kan? Nggak tahu, mungkin makan kedondong tersedak mati, nggak tahu juga kan? Mati itu caranya banyak, ya kan? Kita bisa juga. Saya punya tuh pelanggan walet itu, kasihan juga. Dia padatnya banyak, dia di Serang panen banyak walet. Saking banyaknya, dia nggak bisa sehari kelar. Dari pagi panen terus kan, puluhan kilo. Lah dia capek, ya dan baru siang dia makan di rumah Padang. Baru makan sama anaknya nih, sama anaknya. Baru makan tuh dia tahu tuh kepala jatuh ke piring, dak. Pah. Koit. Mati. Jantung tuh bisa, ya kan? Bayangkan, lagi panen, lagi di masa bahagia, waletnya banyak, kaya raya, dia panen, dia lapar, dia makan, mati langsung. Lah kalau gitu gimana Pak? Mau bertobat gak bisa, gak ada waktu. Jadi kalau kita di dalam Kristus Yesus, kalau mati mendadak kita, ya kan? Kita langsung ke surga, langsung ke Firdaus di pangkuan Abraham. Ya. Dan kita nanti kalau Tuhan datang, yang mati di dalam Kristus Yesus, itu kuburnya dibuka, kita langsung keluar dengan tubuh kemuliaan, menyongsong Yesus yang kasa, dan dibawa ke surga terima upah. Maka saudara, saya sudah nggak mau pikiran lagi soal cari kekayaan, cari harta, ambisi, cari popularitas di Facebook, di Instagram. Udah nggak lewat saudara, lewat semua. Benar. Jangan sampai kita mencari dunia, maka kita akan binasa. Ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan mudarat. Ya. Jadi Roh Kudus
memberikan kita hidup, ya. Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan tadi daya kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan melayani seorang akan yang lain oleh kasih, ya. Jadi kita dulunya mungkin disangkar, ya, sangkar. Kita disangkar, di penjara, dihukum. Oleh firman Tuhan, kita dibebaskan. Wah, saking bebasnya kita seenaknya berbuat dosa, hura-hura, pokoknya seenaknya kita berjalan pokoknya seperti orang yang tak kenal Tuhan. Akhirnya apa? Kita nggak sadar kita menuju sangkar lagi. Kita dihukum, kita masuk ke belenggu lagi. Jadi budak dosa lagi, budak kejahatan lagi. Kita nggak sadar, saudara. Udah dibaptis, merdeka, seneng kan? Saking senengnya, udah kita langsung lupa diri, kita kerja, mati-matian, berbuat dosa, buat jahat, ya kan? Selingkuh, ya kan? Korupsi. Akhirnya kita nggak sadar, kita masuk ke belenggu lagi. Ya, jadi jangan sampai kemerdekaan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita gunakan untuk berbuat dosa. Amin, saudara. Apalagi kita menjual firman Tuhan, nggak boleh. Banyak orang menjual firman Tuhan. Ya. Dia ngomong-ngomong tapi tujuannya untuk uang, nggak boleh juga. Ya. 1 Petrus 2:9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ada kita imam Tuhan. Ya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Lengkap kan? Bangsa terpilih, kita terpilih semua. Kita adalah imam Tuhan. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan dan terangnya yang ajaib. Kita sudah tidak terang, kita tanggalkan pakaian kita yang lama, dari gelap kita menuju terang. Ya. Jadi hidup kita harus memuliakan Tuhan. Jangan sampai, ya, kita berkata-kata atau berbuat yang tidak menunjukkan hati Tuhan. Ya kan? Yesus saja ketika dia dihukum di salib, dia mengampuni yang bersalah. Jadi kita jangan sampai kita balas dendam, iri hati, jangan, saudara. Tapi itu jadi dampak bagi keluarga kita. Ya, jangan sampai orang lihat kita kepahitan, wah kurang ajar nih, ini orang Kristen nih. Waduh, omongannya kayak kebun binatang, omongannya jahat banget, nyelekit, maki-maki, nyakitin orang. Ya, justru kita harus menjadi dampak bagi orang lain. Ya, kita harus benar-benar terus berguna bagi pekerjaan Tuhan. Maka oleh kita, wah ini orang luar biasa sekali, ini anak Tuhan nih. Kepala pasukan yang menyalibkan Yesus, kepala pasukan nih, dia orang kafir, melihat Yesus di kayu salib, dia berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Melihat Yesus, kepala pasukan orang kafir ini, dia bertobat. Apa artinya? Yesus di tengah-tengah penderitaan kita, penderitaannya, membawa orang bertobat. Penjahat di sampingnya bertobat. Yang sebelah kiri bahkan yang tidak tahu, salah satu bertobat. Ya, orang lain bertobat. Adakah orang bertobat melihat kelakuan kita? Adakah perkataan kita membawa orang pertobatan? Yang ada kepahitan, kurang ajar nih, orang Kristen begitu. Ya. Jadi di sini nggak boleh, ya. Kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menusuk hati orang lain, yang membuat orang kepahitan. Jangan, ya. Tapi kita berdampak bagi banyak orang. Kalau ditampar, ngalah aja lah, saudara. Berapa kali kita juga disakitin orang, saya diam aja. Saya orang paling cuek. Kalau orang sampai disakit gini, difitnah gini, saya paling cuek. Enggak, itu iblis. Pekerjaan iblis untuk kita balas. Enggak boleh, ya. Kita akan punya orang-orang yang akan di sekeliling kita, akan menyakiti kita, merugikan kita. Itu setan sedang mengirim orang untuk supaya kita marah, kita balas dendam, kita iri. Nggak boleh, ya. Kita harus benar-benar hidup dalam Roh Kudus. Bangsa Israel sudah merdeka tetapi selalu menoleh ke belakang. Ini contohnya. Bangsa Israel sudah merdeka oleh karena Tuhan mengirim Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, penindasan untuk dibawa ke tanah Kanaan yang berlimpah susu madu. Tapi Tuhan tes dulu, nggak bisa langsung. Oke, kamu udah bebas nih, ya, bebas. Aku berikan tanah Kanaan di sana. Tapi Tuhan uji dulu di padang gurun, pengujian. Apakah kamu tetap bertahan dalam penderitaan?
Padang gurun adalah lambang penderitaan, lambang kesukaran, lambang masalah. Ya, kita lihat nih, Keluaran 16 ayat 2-3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah di padang kelaparan. Jadi Tuhan izinkan bangsa Israel kelaparan. Dia ingin lihat responnya kayak apa nih. Responnya gimana nih? Sebab aku udah kasih 10 tulah, 10 mujizat yang manusia tidak bisa lakukan di Mesir. Keluar dari Mesir, diizinkan ada kelaparan. Tuhan mau lihat responnya. Ternyata bangsa Israel, 10 suku yang lahir di Mesir. Dia berkata, aduh enak di Mesir loh. Kalau aku mati pun masih ada makanan, ada roti, ada daging. Daripada di sini, di padang gurun mati kelaparan juga. Mereka masih ingat hidup di dalam dosa. Mereka masih menoleh ke belakang. Dia tidak melihat mujizat Tuhan yang diberi kepada bangsa Israel di tanah Mesir. Ya, kembali ke belakang. Wah enak di Mesir, wah enak di Mesir. Padahal di Mesir, ya 430 tahun mereka berteriak, berseru, menderita. Maka dia berdoa, Tuhan, tolong kami nggak kuat lagi. Begitu dibebaskan, dia sudah kawan sedikit sudah nggak mau lagi. Kayak kita saudara, ya kita ini kadang-kadang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Langsung buka Bible, baca, nyanyi, doa. Begitu 2 seminggu lupa lagi. Udah habis duitnya. Tidak mau ibadah lagi, tidak mau doa lagi. Kita tuh kalau diberkati gitu saudara, semangat, senang muji Tuhan. Begitu seminggu sebulan udah biasa lagi, kendor lagi. Kayak kita misalnya karyawan nih, ya saya pengalaman juga kan. Kita gaji naikkan jebret, senang sekali. Kerja giat, datang lebih awal, rajin pakai. Seminggu, 2 minggu, 3 bulan, ya kembali yang lama lagi. Males-malesan lagi, ya kan? Tidak kejar rajin lagi. Ya, maka kita kalau yang kerja ikut orang, kita tanpa naik gaji pun harus kerja dengan tekun, dengan taat, dengan setia, maka Tuhan akan promosikan kita. Amin saudara. Jangan hanya senang waktu kasih hadiah, kasih uang, kasih pertolongan, habis itu lupa lagi, nggak bisa saudara. Ini bangsa Israel, kita bangsa Israel di tanah Mesir, di padang gurun tuh, ya kan? Kelaparan dikit ngamuk-ngamuk, akhirnya dikasih lagi roti. Roti kurang ngamuk lagi, minta daging, bukan? Daging air ngamuk lagi. Pokoknya bangsa Israel itu namanya ngamuk terus di padang gurun. Padahal itu ujian. Makanya tidak diizinkan mereka masuk ke Kanaan, menerima berkat. Lah kita juga demikian, sudah dimerdekakan dari dosa. Kita percaya Yesus, kita dibaptis, ya kan? Kita hidup baru, ciptaan yang baru. Lah, tapi kita tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Waduh, enak loh waktu enak di belakang. Kita bisa pesta pora, bisa dugem, ya kan, bisa kebar kemana-mana, bisa berbuat dosa, bisa narkoba. Wah, ikut Yesus gak enak. Ya kan, semuanya pokoknya diatur, harus rapi, harus begini, menderita. Kita seperti istri Lot, mati. Dia diselamatkan dari Sodom Gomora, noleh ke belakang, mati, sama seperti bangsa Israel. Ya, akhirnya terakhir udah itu diuji lagi, mau masuk tanah Kanaan, Kanaan yang belum susu madu, berkat melimpah, diuji dulu. Musa disuruh ngirim 12 pengintai. Pengintai itu adalah kepala suku sendiri yang hebat-hebat dipilih. Apa yang terjadi saudara? Ya kan? Mereka yang 10 suku itu, dia kembali kepada Musa, kasih laporan, Musa, negeri yang kita intai memang bagus, ya, memang luar biasa subur, ya istilahnya penuh susu dan madu. Tapi orang-orangnya besar-besar, raksasa-raksasa, kita akan kalah. Kita belalang, dan kita melihat mereka juga kalah raksasa, kita belalang, pasti kalah, pasti kita mati. Udah ada usah, kita kembali saja, pulang saja. Bayangkan, sepanjang 40 tahun itu di Mesir juga Tuhan sudah memberikan mujizat, ya, yang luar biasa. Bahkan di padang gurun
juga luar biasa, mujizat banyak sekali. Tiang awan, tiang api, laut dibelah, ya, makanan dari surga, ya kan, air dari gunung batu. Kurang apa hebatnya Tuhan? Tapi begitu dia lihat orang-orang raksasa, diuji lagi oleh Tuhan kan. Ternyata 10 suku udah mundur. Musa nggak mau, ya. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ini bangsa Israel sudah di ujung berkat, di ujung mujizat, di ujung tanah berlimpah susu dan madu. Dia lihat halangan terakhir raksasa di tanah Kanaan, di kota Yeriko. Dia takut. Lebih baik kita pulang ke Mesir. Dan mereka berkata seorang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bayangkan saudara, sudah diambang berkat, diambang pintu, terima berkat. Tapi mereka semua mundur. Apa kata Tuhan Yesus waktu Tuhan? Bahwasanya sampai kapan lagi bangsa ini menista aku. Dan apa dikatakannya akan aku lakukan. Bahwa anak-anaknya, istrinya akan ditawan, anaknya akan mati oleh pedang. Dan kamu akan mati oleh pedang. Akhirnya semua 10 suku yang lahir di Mesir ditumpas di padang gurun. Ya. Jadi juga demikian kita. Kita sudah bertobat, terima Yesus merdeka dari dosa. Tapi kita masih melakukan dosa, ditegur oleh gembala, ditegur oleh pendeta, ditegur oleh firman Tuhan, ditegur oleh suara hati kita melalui Tuhan, ditegur oleh teman kita, ditegur oleh siapapun. Itu Tuhan mengirim orang lain untuk menegur kita. Jangan kita marah-marah. Ya kemarin Bu Ida bilang jangan diblok, jangan dimusuhi, jangan dibalas. Itu Tuhan lagi mengirim orang-orang untuk menegur kita. Supaya berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Tuhan sedang sediakan berkat di ujung jalan itu. Sebab Tuhan tahu kita tidak boleh, tidak mau kita nggak terangkat. Tuhan mau kita semua terangkat, selamatkan masuk surga. Tapi iblis memberikan orang-orang untuk menggocok kita, ekonomi kita, bisnis kita, ditipu orang, bisnis kita sakiti orang apa, dirugikan orang lain. Itu ujian. Iblis mencobai kita supaya kita jatuh. Tapi Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Apakah di tengah-tengah kita menderita, apakah kita tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Hiduplah saudara taat dan setia kepada Tuhan. Sebagai orang yang merdeka, sebagai hamba Tuhan. Kita semua yang merdeka dari dosa adalah hamba Tuhan. Jangan sampai jadi hamba dosa lagi. Kalau kita nggak masuk surga, siapa yang rugi? Kita kan. Maka jangan kita berbuat dosa lagi. Ya, ini 10 suku nggak masuk ya. Kita lihat Keluaran 32 7-10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunkanlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Begitu ditindas 430 tahun, begitu keluar, kayak kuda liar yang keluar dari kandang. Saya enak sendiri kan. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kurang ajar nih. Sudah di padang gurun, sudah dibebaskan oleh Tuhan. Dia bikin anak lembu emas. Ngomong, sebelah dia lembu emas ini. Dia yang memimpin kita keluar dari tanah Mesir. Ini orang yang tak tahu diri, bokamsia, misalnya kan. Udah ditolong Tuhan, dikeluarkan dari penindasan, ngomongnya lembu yang mengeluarkan. Dan itu dari mana lembunya? Dari emas-emas yang Tuhan berikan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan melembutkan, menggerakkan semua bangsa Mesir untuk memberikan emasnya, peraknya, dan kain yang bagus untuk bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tangan yang berlimpah dengan emas dan perak. Ya kan? Tuhan kalau membebaskan bangsa Israel kasih pesangon, kasih uang, kasih berkelimpahan. Tapi kelimpahan itu, emas itu menjadi berhala untuk disembah. Jangan sampai Tuhan berkati kita. Pekerjaan, usaha, uang, harta apapun. Harta uang itu menjadi berhala bagi kita. Ingat. Uang, pekerjaan, bisnis, harta kita hendaklah dipakai untuk memuliakan Tuhan. Untuk menolong orang lain yang kekurangan misalnya. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan.
Kembalikanlah persepuluhan juga kalau mau, ya kan? Banyak orang nggak mau loh. Banyak orang Kristen rajin ke gereja, rajin pelayanan, tidak pernah kasih persepuluhan. Bagi saya nggak masalah, terserah. Antara engkau sendiri dengan Tuhan, ya kan? Jelas sekali. Kalau engkau mencuri uang Tuhan, karena dikatakan di imamat persembahan persepuluhan adalah persembahan yang kudus dan milik Tuhan. Kalau saudara tidak mau memberikan persepuluhan, terserah. Itu saudara akan berhubungan dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan sendiri. Akhirnya harta saudara, uang saudara menjadi anak lembu emas yang saudara sayangi, engkau genggam erat. Jangan sampai saudara, jangan sampai kita menjadi cinta uang lebih dari Tuhan. Kita cinta Tuhan lebih dari segalanya. Keluarga kita, anak kita, uang kita, harta kita. Amin saudara. Ya kan? Banyak orang saya lihat, ya kan? Di mana-mana, nggak sini aja semua, di mana-mana. Saya ketemu gembala-gembala, sama juga saudara. Ternyata karena ekonomi terdesak, nggak punya uang, ya pekerjaan sulit, mereka tidak lagi memberikan pada Tuhan. Padahal kalau kita memberikan pada Tuhan, seperti Janda Sarfat, ya kan? Dia percaya, uang seadanya pun sedikit pun aku persembahkan pada Tuhan. Tuhan langsung nangis saudara. Berkat yang berlimpah-limpah Tuhan akan curahkan. Amin ya. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, dan engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jadi Tuhan muak dan bangsa Israel, ya Tuhan ngomong, kamu tegar tengkuk, aku kasih emas berlimpah-limpah, engkau jadikan anak lembu emas, engkau sembah, berkata inilah Allahmu yang membebaskan kamu dari tanah Mesir. Marah Tuhan, kurang ajar kan? Aku yang membebaskan, aku yang berikan kamu emas. Kamu bilang anak lembu emas yang memimpin kamu keluar dari Mesir. Marah. Dan itu dimusnahkan semua saudara. Dan dia akan mengangkat Musa jadi bangsa yang besar. Jangan sampai harta kita, uang kita, hobi kita jadi berhala. Segala hobi, karunia, talenta, pemusik juga demikian. Saya ngomong pemusik juga. Pemusik diberi karunia keyboard, drum, lagi bass, gitar, saxophone, WL juga. Punya suara nyaring. Jangan sampai kita ya menjadi berhala. Saya berkali-kali ngomong nih. Banyak orang pilih-pilih pelayanan udah dijadwal misalnya di sini. Misalnya hari Minggu jam 10 jadwal ya oke. Tahu-tahu di hari yang sama, jam yang sama, ada gereja lain yang lebih besar, panggil atau ada pesta pernikahan, dimanggil. Bu, maaf bu, saya nggak bisa hadir. Saya gantikan orang lain ya. Usut punya usut, mereka ternyata punya lebih baik lagi. Itu kurang ajar juga. Ya kan? Kedua juga ada Natal. Saya sering kali ngomongkan Natal. Pemusik udah latihan 3 minggu untuk acara Natal, ya ibadah Natal, selebrasi kan, perayaan Natal. Begitu hari H, mana orangnya kok nggak datang semua? Kok orang baru semua nih? Ya Pak, mereka nggak bisa datang. Apa itu? Keyboard, bass, drum. Udah latihan 3 minggu, nggak ada semua. Ada yang setia, tetap main. Pak, mereka lagi melayani di gereja Taman Anggrek di mall Pak, gereja besar. Loh, bayangkan saja, itu nggak boleh, karena ada komitmen di sini. Kalau kita harus di sini, kecuali Pak lain kali nggak mau, nggak apa-apa. Tapi udah janji tepati, jangan terus kita janji kita cari yang besar dan yang lain pilih kalian lebih besar, ya udah. Tuhan melihat kita diuji, kita dikasih di sini misalnya kan, dikasih berkat kecil atau berkat apapun, tapi Tuhan izinkan ada berkat lebih besar lagi. Untuk kita ingkar janji, ya sudah, Tuhan nggak setia. Kita tidak setia sama Tuhan, ya. Kita harus menjaga keselamatan kita, jangan sampai hilang. Ya, ini kita tidak usah terlalu bahas banyak, waktu sudah habis ya. Filipi 2:12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku atau Paulus masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus berkata pada jemaat Filipi, kamu kerjakan
keselamatanmu. Kamu sudah selamat oleh darah Yesus. Sudah diselamatkan. Kerjakan. Apa artinya? Kita berjalan dalam roh. Jangan kembali pada dosa. Kerjakan, pertahankan. Supaya kita sampai selamat. Artinya apa? Kerjakan kita bukan kita selamat karena kemampuan kita, enggak. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Udah selamat. Tapi kerjakan. Dengan cara apa? Ibadah dengan sungguh-sungguh. Hidup dengan benar. Menikah dengan benar. Jangan selingkuh. Ya, kerja dengan benar, jangan korupsi, jangan malas, mencuri waktu. Udah kerja di tempat lain masih main MLM, ya kan? Jam kantor dipakai untuk kerja pribadi, jam kantor untuk mencari omset sendiri, nggak boleh, ya. Kita kerjakan supaya kita tetap selamat. Tinggalkanlah dunia menuju Kristus. Kita harus memikul salib. Artinya apa? Menderita untuk kebenaran. Kita harus benar-benar menderita. Maka saya percaya Tuhan akan berkati kita, ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Ya, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Kita kalau kedagingan, ya, hidup dalam daging kita duniawi, cinta uang, kita pikirnya uang terus. Pokoknya cuan. Ada untung. Kita pikirnya uang terus. Kenapa? Kita hidup karena uang, maka kita akan uang, ya. Karena keinginan daging dan adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Ya, ingat nih, kalau orang duniawi hidup secara daging, maka kita akan binasa, maut, ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan terhadap Allah. Karena itu tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan pada Allah. Kalau kita cinta cien, ya, duit, ya, penghormatan, makanan, mobil, hura-huranya apa gambarnya nih, ya kan? Rokok lagi, ya. Jadi kita pokoknya kalau kita cinta dunia, cinta uang, cinta pesta pora, artinya kita tidak berkenan, kita jadi musuh Allah. Do not love the world or anything in the world. If anyone love the world, love for the Father is not in them. Kalau kita cinta uang, cinta dunia, cinta kesenangan pribadi, maka tidak ada cinta kita untuk Tuhan. Saya yakin. Maka saya tahu orang ini cinta Tuhan atau tidak tahu. Dari buahnya. Dari kelakuannya, tindakannya, buahnya. Kita tahu orang ini cinta Tuhan atau cinta dunia. Ketahuan, ya. Yang terakhir, orang yang cinta Tuhan, yang sudah merdeka, hendaklah mereka berjalan menurut roh. Saya nggak bahas, baca aja, ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini orang yang berjalan di dalam daging dan mereka akan terima hukuman, ya. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jelas, ya? Kalau kita iri, cabul, nafsu, berhala, bisa HP, bisa uang, bisa hobi, ya, memecah belah, kita tidak mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara bisa lihat YouTube kami, ya, tentang buah roh. Satu buah roh kita bahas satu khotbah. Kasih, sukacita itu apa? Kasih itu apa? Kebaikan itu apa? Ada dalam khotbah kita di YouTube, ya. Jadi kita bisa mengaplikasikan semua ini dalam hidup kita, ya kan? Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Gila hormat gak boleh. Ya, posting-posting, ya kan, memuliakan tuh apa diri kita sendiri juga nggak boleh, saudara. Banyak orang, saya waktu gini, ada pendeta ngomong gini, Pak, tolong Pak, saya punya di like Pak, ya, di like terus di apa, di share. Loh, kenapa kok di like di share? Supaya saya bisa dapat 1000 like. Emang apa? Kalau 1000 like saya dapat diskon Pak, ya kan? Supaya saya dapat diskon, gereja saya dapat diskon Pak. Di mall, ya kan? Kamu kok gitu sih? Emang kalau kamu di like buat diskon untuk sewa gedung,
Kamu nggak usah cari-cari like begitu. Yang penting di like Tuhan, ya kan? 1.000 orang, 100.000 orang nge-like kamu nggak ada gunanya. Yang penting di like Tuhan Yesus cukup. Maka kamu akan tambahkan semuanya. Tapi berdiskon Pak, Tuhan sanggup memberikan kamu lebih dari diskon yang orang berikan pada kamu. Ngapain di like? Semua dikasih sebar semua. Tolong like supaya 1.000 like untuk diskon. Aduh saudara. Jadi saudara kita tahu, jangankan kita jemaat, hamba Tuhan pun juga ada yang daging juga. Ya. Jadi kita harus benar-benar cek diri kita. Apakah yang kita lakukan ini mencari kemuliaan Tuhan atau mencari kemuliaan diri sendiri? Ya, jangan gila hormat, apalagi gila beneran, nggak boleh. Nggak boleh lah gila beneran, ya kan? Dan saling menantang, saling mendengki. Jangan mendengki, jangan menantang, tapi kasihlah Tuhan ya. Siap tim musik ya. Yang terakhir 1 Korintus 6 ayat 9-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita nggak adil nih, anak pilih-pilih. Wah, kita nggak adil. Ini anak yang senang, kita kasih yang ini anak yang jelek, kasih, ya kan? Oh, ini menantu miskin, nggak dianggap. Oh, ini menantu kaya, dianggap, ya kan? Kalau menantu kaya aja datang ke kita nengok mertuanya, aduh seneng sambut anaknya digendong-gendong. Tapi yang datang menantu miskin, pura-pura sakit, ya kan? Ada gitu kan? Iya. Wah, yang kaya datang, wah lu seneng sekali, ya kan? Dia sakit pun lepas koyoknya, sambut semua. Tapi kalau yang datang miskin, menantunya, dia sehat pakai koyok dia. Ya kan? Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pembulit itu sama banci, tidak masuk surga. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi orang banci jelas sekali dia masuk surga. Jangan jadi banci. Nggak boleh, ya kan? Jadi laki-laki perkasa dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Tim musik siap yuk, ya. Jadi kita mulai hidup kita merdeka dalam Tuhan, merdeka dari dosa, hiduplah dalam Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Amin saudara. Ya, jadi sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka dari dosa. Jangan menoleh ke belakang, jangan melihat hidup yang lama lagi, tapi hidup yang baru, fokus pada Tuhan, dan kita siap diangkat dan dimasukkan ke surga. Amin. Kami umat-Mu berkumpul, bersujud menyembah, naikkan doa kami di hadapan takhta-Mu. Kami nyatakan Kau Tuhan atas bangsa-bangsa, datanglah kerajaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Kami serukan Kau Tuhan, kami nyatakan
bagi bangsa-bangsa, berbalik dari jalan yang jahat. Kembali padamu, sujud menyembahmu, sujud menyembahmu. Bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, dan kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus Tuhan. Bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, yang kami serukan, kami nyatakan bangsa-bangsa bagi bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, dan kami agungkan Kau Yesus Tuhan. Bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, dan kami serukan, kami nyatakan bangsa-bangsa bagi Yesus. Bangsa-bangsa bagimu Yesus. Haleluya. Bangsa-bangsa bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk firman-Mu Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami adalah orang pilihan. Kami adalah imamat rajani, kami imam-imam. Kami Kau pilih, Kau khususkan Tuhan. Bahkan Kau selamatkan dengan darah-Mu yang dicurahkan di kayu salib Tuhan. Dan kami jadi orang yang merdeka dari dosa, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari keterpurukan, merdeka dari kelemahan tubuh Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami kembali memperhambakan hidup kami ke dalam dosa kembali Tuhan. Ampuni kami. Kami sadar kami telah dikecoh oleh iblis, oleh sakit penyakit, oleh keuangan bisnis usaha kami Tuhan, sehingga kami kembali dengan cara hidup yang lama. Ampuni kami. Pada hari ini Tuhan, kami disegarkan lagi, diingatkan lagi oleh firman-Mu bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kami itu terus akan kami kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berjanji di hadapan-Mu Tuhan, tidak mau kembali lagi dalam berbuat dosa, tidak mau kembali lagi ke belakang ke dalam cara hidup kami yang lama, tapi kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup oleh daging, bukan hidup duniawi, tapi kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak, berdoa untuk setiap jemaat tempat ini Tuhan. Kalau saat ini ada yang sakit, kiranya Kau sembuhkan oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, Engkau disembuhkan. Pada kelemahan tubuh, kelemahan iman Tuhan Kau kuatkan. Pada berbagai masalah, berbagai penderitaan, berbagai pergumulan Tuhan, Engkau campur tangan. Beri kami kekuatan untuk menghadapinya bersama Engkau Tuhan. Firman-Mu berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan Tuhan biasa, yang tidak melebihi kekuatan-Mu. Dan kalau engkau dicobai, maka Tuhan memberikan jalan keluar. Tetap percaya saudara, tetap mengasihi Tuhan, tetap taat, tetap beribadah, baca firman, dan berdoa senantiasa.
maka segala sesuatu yang saudara butuhkan akan ditambah-tambahkan kepada kita semua. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami syukur pada hari ini kami merdeka di negeri ini dan merdeka dari dosa. Hanya dalam nama Yesus yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Aduh saudara. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Budi Haji Salim yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Dan tibalah saatnya kita berikan persembahan. Saudaraku, mari siapkan persembahan yang akan kita bawa. Ya, semuanya sudah menerima amplop untuk persembahan. Boleh sama-sama kita berdoa. Boleh mengangkat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kami sudah diberkati dengan Tuhan. Kuatkan kami kembali di hari ini Tuhan. Firman itu biarlah menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah itu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan. Dan Engkau kembalikan berkat dan pengurapan-Mu untuk hamba-Mu yang sudah berkati kami dengan firman Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada ibadah pagi dan siang hari ini Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan urapi selalu Bapak Pendeta Budi Haji Salim dalam pelayanannya, dalam tugas dan tanggung jawabnya, di dalam apa yang dikerjakannya, berserta juga dengan Ibu Ida dan juga anak-anak. Tuhan yang selalu menyertai keluarga hamba-Mu ini, Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menambah-nambahkan sukacita mereka. Bapak juga Tuhan, apa yang dikerjakan bisnis sama mereka Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu juga dengan kami akan bawa persembahan dalam ibadah ini Tuhan. Angkat persembahan kami, inilah persembahan yang kami bawa Bapak. Terima kasih buat semua berkat-berkat Tuhan yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Tak pernah berkesudahan kasih Tuhan bagi kami. Dan kami siap membawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Ya, pengumuman ya. Minggu depan ada ibadah tetap ya, pukul 10 hari Minggu. Dan akan disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Ida. Itu dengan judul pemulihan yang seri keempat, yaitu promosi dan kelimpahan adalah upah. Jadi kalau kita mau dipromosikan Tuhan atau mau berkelimpahan di dalam Tuhan, diberkati, maka kita harus hadir di depan. Bagaimana cara kita diberkati? Karena banyak orang berkata apa, orang kaya itu enggak rohani. Orang kaya itu tidak memuliakan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak melarang kita kaya. Abraham kaya, tak kaya, Daud kaya, Romo kaya. Tapi bagaimana kekayaan itu yang kita pakai, apakah dengan benar atau tidak, itu yang penting ya. Jadi kalau kita kaya, diberi limpahan, Tuhan senang kalau kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Daripada kita miskin minta-minta, kan utang-utang nggak bayar, maka Tuhan mau kita berkelimpahan. Maka Tuhan ngomong di sini, janganlah khawatir kamu makan, minum dan pakai. Ya, itu cari bangsa-bangsa, tapi kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Tuhan Yesus juga memperhatikan apa yang kita butuhkan, makan, minum, pakai. Jadi nanti kita belajar bagaimana Tuhan berikan kita apa yang kita makan dan pakai, yang kita perlukan untuk hidup ini. Ya, kita datang supaya kita mendengar dan tahu cara yang benar, bukan cara yang salah, main dukun lah, main apalah. Aduh, jangan deh. Ya, lagi. Ini persekutuan doa atau komsel diadakan tiap hari Jumat pukul 6:30. Ya, kita bisa datang ya, dengarkan firman Tuhan, berdiskusi. Kalau Jumat ini kita, maksudnya kalau komsel ini kita bisa tanya jawab. Kalau tahu ada kita khotbah, langsung tanya bisa. Karena ini komsel itu untuk berdiskusi dan untuk saling mendoakan. Ya, kalau misalnya Pak, saya mau komsel Pak, tolong doakan saya Pak ya, saya mau konsultasi. Mengalami berbagai masalah keuangan, pekerjaan, rumah tangga, bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya kita akan ibadah, nanti kita bisa konsultasi, bisa didoakan ya. Terus juga 6:30 sebelum komsel dimulai disediakan makan malam. Jadi tidak perlu saudara makan malam dulu di luar. Makan langsung aja, Pak saya terlambat Pak, kenapa? Makan di rumah dulu, nggak usah. Jangan terlambat, maka kita sediakan makan malam. Nah, badan yang kuat, sehat, dengar firman Tuhan enak dong, ya kan? Jangan sampai terus yang ngantuk, nggak boleh tuh, yang dilarang ya. Lagi baptisan
air ya. Selamat kepada Ibu Deborah Diana Sadeli ya, yang telah baptis tahun 4 lalu dan sudah menjadi hidup yang baru dan sudah menjadi anak-anak Allah, jadi imam Tuhan. Nah, kita percaya surga sudah disediakan untuk Ibu. Kan? Apalagi apa mahkota kehidupan, upah di surga besar ya. Jadi kita yang belum terima Yesus, kita harus ajak untuk terima Yesus, karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Saya kalau ketemu orang selalu ngomong, terima Yesus, terima Yesus. Orang itu menolak gak apa-apa, karena memang dia gak seiman, tapi aku tetap tawarkan untuk terima Yesus. Karena kalau gak terima Yesus tidak akan masuk ke surga. Ya, yang dibaptis ya. Lagi, mari kita bagi berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan, penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami merasakan bahwa Kau sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Kau yang sudah melindungi kami, memberkati kami, menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, masalah demi masalah yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kau yang selalu memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengar Tuhan. Bahwa kami adalah umat pilihan yang sudah Engkau merdekakan. Kami adalah umat pilihan Tuhan yang sudah Engkau selamatkan Tuhan. Kami percaya bahwa keselamatan yang Tuhan berikan adalah suatu anugerah Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Dan ajar kami untuk mengerjakan keselamatan kami dengan takut akan gentar Tuhan. Agar kami tidak berbalik Tuhan kepada jalan kami, pada kehidupan kami yang lama Tuhan. Agar kami terus Tuhan hidup oleh roh Tuhan, tidak menuruti daging Tuhan. Apapun yang terjadi, himpitan masalah yang terjadi Tuhan, terkadang membuat kami lupa Tuhan bahwa kami sudah ditebus, bahwa kami bukan hamba dosa Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan terus tanamkan di dalam hati kami firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Biar firman itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di hati kami ya Tuhan, yang akan memerdekakan kami, menyelamat kami ketika Engkau datang kedua kali Tuhan. Engkau mendapatkan kami tetap setia dan taat kepadamu Tuhan. Kami berdoa juga buat Gembala Sidang Pak Budi Haji Salim yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini Tuhan. Kau bukakan terus lagi kebenaran hikmat marifat yang daripadamu Tuhan, kebenaran rahasia firman-Mu agar disampaikan kepada kami pengerja dan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan hati yang lebih lagi untuk menggembalakan kami Tuhan, para jemaat dan juga pengerja di tempat ini Tuhan, untuk membimbing kami Tuhan, untuk hidup selalu menuruti roh Tuhan, bukan hidup menuruti daging Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami akan tetap taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa juga buat ibu gembala yang sedang melayani Engkau di tempat lain Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan selalu menyertai, melindungi Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mendengar kebenaran firman yang disampaikan ibu gembala Tuhan, boleh kembali ke jalannya, boleh bertobat Tuhan. Penuaian jiwa-jiwa terjadi ya Tuhan. Kami berdoa juga buat anak, cucu dan mantu ya Tuhan.
Kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan dan pelayanan yang mereka lakukan Tuhan. Engkau melihat kesetiaan hati mereka Tuhan. Mereka begitu setia melayani Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan mereka akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Tuhan. Yang tidak pernah kering daunnya Tuhan. Apa saja yang mereka perbuat Tuhan yang buat berhasil. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pengerja yang bertugas pada hari ini ya Tuhan. Untuk WL, singer, semua yang ikut terlibat dalam melayani Engkau, yang mengembalikan talentanya pada hari ini kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Apa yang mereka lakukan di tempat ini tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Engkau yang akan memberikan upah, Engkau akan memberikan berkat Tuhan berlimpah di dalam kehidupan mereka. Berkat jasmani, berkat rohani Engkau limpahkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Untuk keluarga demi keluarga ya Tuhan. Kiranya keharmonisan, damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu meliputi keluarga demi keluarga di tempat ini Tuhan. Untuk pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, usaha, bisnis, dagang, apapun yang mereka lakukan Tuhan ikut campur tangan. Tuhan berkati ya Tuhan. Kalau misal ada yang sakit di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan oleh birur-birur-Mu disembuhkan Tuhan. Tidak ada sakit penyakit Tuhan yang mencoba mengikat Tuhan, mengganggu jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jiwa-jiwa baru Tuhan. Kursi-kursi yang kosong Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan lipat gandakan jumlah kami di tempat ini ya Tuhan. Kau akan datangkan jemaat-jemaat yang baru ke tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau datangkan Tuhan Pak Sandi ke tempat ini ya Tuhan. Engkau punya maksud dan rencana yang besar dalam kehidupannya Tuhan. Bahwa Roh Kudus mengetuk hatinya untuk datang ke tempat ini, untuk bersekutu dan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Apapun pergumulan hidup yang dihadapi saat ini, kami percaya Tuhan. Kami angkat semua ke dalam tangan-Mu. Kau memberikan Tuhan solusi, Kau berikan jalan keluar di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Tuhan. Indonesia yang sudah merdeka 79 tahun ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, penuaian jiwa-jiwa akan terjadi buat bangsa ini. Pemulihan terjadi buat bangsa ini ya Tuhan. Akan ada banyak jiwa-jiwa bertobat Tuhan dan mengakui bahwa Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat Tuhan, yang menciptakan alam semesta, yang memiliki semuanya Tuhan. Dan mereka harus kembali kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami saat ini mau pulang, sebelum kami pulang kami mau menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Ya saudara, sebelum terima berkat Tuhan, saya umumkan nanti setelah ibadah kita ada syukuran tumpengan untuk merayakan kemerdekaan RI ya KH 79 di lantai 5 ya. Memang biasanya ini adalah diperuntukkan untuk pekerja yang bertugas ya, untuk makan siang untuk pekerja yang bertugas. Tapi hari ini kita buka untuk semua jemaat yang hadir. Ada tumpengan dan mungkin ada sedikit lomba ya, Agustusan ya. Jadi habis ibadah kita boleh ke lantai 5 ya. Mari kita berdoa, terima berkat. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk kemurahan hati-Mu atas selawatan dan ancaman firman-Mu Tuhan. Bentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau sampaikan kami, lindungi kami dalam perjalanan, sampaikan kami ke rumah kami masing-masing, dan kami akan sampaikan apa yang kami terima pada hari ini, itu firman-Mu. Sehingga ketika kami diselamatkan, maka seisi rumah kami juga ikut diselamatkan. Kalau kami diberkati, maka seisi rumah kami juga diberkati. Terima kasih Bapak, dan sekarang kami mau terima berkat-Mu. Mari saudara angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan amin akan setiap kata-kata iman ini, dan pasti terjadi di dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan bisnis yang kau lakukan, diberkatilah kau dengan hati yang mau taat dan setia sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Pulanglah dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan, sukacita dan damai sejahtera Roh Kudus Roh Allah menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin.